Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana, NPM 203 50748. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tema pembangunan di masa Presiden B.J. Habibie dalam mata kuliah pembangunan politik. Di masa kepemimpinan B.J. Habibie terdapat 6 macam tuntutan, yaitu penegakan hukum supremasi, pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengadili mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan Dewi Fungsi ABRI, dan pemberian otonomi daerah dengan seluas-luasnya. Tentu di masa kepemimpinannya Habibie membawa reputasi yang tidak mudah dipercaya oleh kalangan mahasiswa, militer, praksi-praksi besar, pemerintahan asing, sponsor luar negeri, dan bahkan berbadan hukum internasional. Kebijakan yang diambil oleh Habibie adalah membebaskan para tahanan politik pada masa Orde Baru, lalu peningkatan kebebasan pers. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Pembentukan parpol dan percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999, penyelesaian Timur-Timur, lalu pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya, dan pemberian gelar pahlawan reformasi bagi korban Trisakti. Adapun capaian-capaian yang berhasil diraih oleh B.J. Habibie selama masa jabatannya, salah satunya adalah diadakan pembentukan kabinet. B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 yang meliputi perwakilan militer, TNI, dan Polri. Lalu ada PPP, Golkar, dan PDI. Kemudian B.J. Habibie mampu memberikan kebijakan dalam bidang politik, yaitu dengan melakukan reformasi. Reformasi dalam bidang politik ini berhasil mengganti 5 paket UU masa Orde Baru dengan 3 UU politik yang lebih demokratis. 3 UU tersebut adalah A. UU nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik, lalu B. UU nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, lalu C. UU nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR MPR. B.J. Habibie memberikan kebijakan dalam bidang ekonomi untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk dalam sektor perbankan. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPPN). Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Di antaranya, merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000, dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Selain kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan surat izin usaha penerbitan atau CIUP. Reformasi di bidang hukum pada masa pemerintahan Orde Baru telah didengungkan pembaruan bidang hukum, tetapi dalam realisasinya produk hukum tetapi tidak melepaskan karakter aliknya. Misalnya dalam UU Ketenagakerjaan tetap saja terdapat dominasi penguasa. DPR selama Orde Baru cenderung telah berubah fungsi, sehingga produk yang disahkannya memihak penguasa bukan memihak kepentingan masyarakat. Prasyarat untuk melakukan rekonstruksi dan reformasi hukum memerlukan reformasi politik yang melahirkan keadaan demokratis dan DPR yang representatif mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk pemekaran dan reformasi hukum. Target reformasi hukum menyangkut 3 hal, yaitu substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan institusi peradilan yang independen. Hal tersebut karena mengingat produk hukum Orde Baru sangat tidak kondusif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, berkembangnya demokrasi, dan menghambat kreativitas masyarakat. Adanya praktik KKN sebagai akibat dari adanya aturan hukum yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Pelaksanaan pemilu tahun 1999 pada masa pemerintahan Habibie berhasil diselenggarakan
pemilu multipartai yang damai, dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Asas pemilihan umum tahun 1999 adalah sebagai berikut. Pertama, langsung. Pemilih mempunyai hak secara langsung memberi suara sesuai kehendak nuraninya tanpa perantara. Umum bahwa semua warga negara tanpa kecuali yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun berhak memilih dan usia 21 tahun berhak dipilih.